Selamat pagi semuanya, selamat siang. Terima kasih telah mengklik video ini dan semoga apa yang nanti akan saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, di pertemuan hari ini kita akan membicarakan tentang tren dan masa depan hubungan dengan stakeholder. Hubungan jangka panjang dengan para stakeholder merupakan tujuan dari penciptaan hubungan itu tersebut. Ya, hubungan dengan stakeholder dapat meningkatkan reputasi perusahaan, dapat meningkatkan roda bisnis perusahaan. Hubungan masa depan dengan stakeholder akan meningkatkan citra dari perusahaan itu. Ya, pertama, pentingnya komunikasi dengan stakeholder. Ya, stakeholder mencakup individu atau kelompok dengan kepentingan terhadap organisasi, baik internal maupun eksternal. Dalam internalnya ada karyawan, ya, ada pemangku kepentingan di internal perusahaan kayak investor, CEO, manajer dan lain sebagainya. Kemudian ada middle manajemennya, ya. Kemudian di eksternal ada produsen, ada konsumen, ada investor, ada media, ada pemerintah. Nah, itu bagian dari stakeholder. Ya, komunikasi yang efektif diperlukan agar informasi dipahami dan reputasi organisasi meningkat. Ya, reputasi kita akan meningkat bila para stakeholder memahami apa yang kita inginkan dan bagaimana mereka dihargai dengan apa yang mereka butuhkan. Ya, sehingga stakeholder dapat dilibatkan pada perusahaan kita, organisasi atau lembaga kita dengan keterlibatan aktif dari stakeholder yang dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja organisasi. Ya, tapi kita tidak akan bisa mencapai itu semua bila kita tidak peduli dengan apa yang dibutuhkan oleh stakeholder itu sendiri. Ya, karena reputasi itu diberikan oleh stakeholder pada perusahaan, lembaga, dan organisasi itu sendiri. Jika perusahaan itu tidak memahami stakeholdernya, maka dia akan sulit untuk meningkatkan hubungan baik dengan stakeholdernya. Dan itu dapat menghambat kinerja organisasi ke depannya. Oke. Kemudian, tren pengguna media sosial. Media sosial menjadi alat komunikasi utama untuk menyampaikan informasi dan melakukan interaksi real time dengan stakeholder. Ya, platform seperti Facebook dan Instagram memungkinkan organisasi menjangkau audiens yang lebih luas tanpa batas geografis. Stakeholder dapat memberikan umpan balik secara langsung yang meningkatkan kepercayaan dan loyalitas terhadap organisasi itu sendiri. Sehingga tren pengguna itu harus kita pahami dengan baik. Dari mana kita tahu tren pengguna itu? Sekarang dengan bantuan media sosial ada fitur komen, like dan share. Ya, fitur komen kita bisa langsung melihat apakah audiens kita itu bisa memahami pesan yang kita sampaikan dengan baik atau mungkin tidak. Nah, dari situ kita bisa melihat seperti apa yang dibutuhkannya. Kita bisa melihat media sosial dia, apa yang dia sering lakukan, apa yang sering dia lihat, gitu. Apa yang sering dia tampilkan. Dari situ, informasi itu yang akan kita gunakan untuk membangun interaksi real time dengan stakeholder kita. Tahu apa yang dia inginkan, kita sediakan apa yang diinginkan oleh dia, maka dia akan mengikuti kita. Nah, media sosial itu terus berkembang dan berubah. Artinya, perusahaan harus berubah dan berkembang juga mengikuti perkembangan media sosial itu. Untuk apa? Untuk menyesuaikan diri dengan stakeholdernya. Sehingga dia dapat mendapatkan umpan balik secara langsung dan meningkatkan kepercayaan dan loyalitas terhadap organisasi. Ya, tanpa kita mengetahui kebutuhan stakeholder, kita nggak akan bisa membuat strategi komunikasi apapun untuk menjalin hubungan dengan dia. Karena prinsip dasar komunikasi adalah pesan dibuat berdasarkan pemahaman, pengetahuan dari penerima pesan, sehingga pesan tersebut dapat dimaknai sama oleh penerima pesan.
Jadi penyampaian pesan harus menyesuaikan dengan penerima pesan, bukan terbalik. Ya, yang harus menyesuaikan penyampaian pesan itu adalah yang harus menyampaikan pesan itu dan menyesuaikan pesan itu adalah penyampaian pesan terhadap penerima pesan. Ya, jangan sampai kita memaksakan penerima pesan memahami apa yang kita sampaikan tanpa kita peduli apa yang sebenarnya dia mengerti. Nah, itu akan membuat komunikasi tidak efektif. Kemudian, stakeholder mengharapkan organisasi untuk memberikan informasi yang jujur dan terbuka tentang keputusan serta praktik mereka. Ya, banyak organisasi menertibkan laporan keberlanjutan yang menunjukkan dampak sosial dan lingkungan di operasional mereka. Dengan memberikan ruang yang untuk umpan balik, organisasi dapat melibatkan stakeholder dalam proses pengambilan keputusan. Nah, inilah yang sangat penting, keterbukaan dan transparansi kepada stakeholder kita sendiri. Untuk apa? Untuk memberikan masukan. Artinya, karena yang dapat melihat kurangnya organisasi bukan di dalam organisasinya, tapi di luar organisasinya. Di luar organisasi itu yang dapat melihat kurangnya organisasi itu seperti apa, perusahaan itu seperti apa. Oleh karena itu kita butuh bantuan stakeholder untuk membangun keberlanjutan yang lebih baik terhadap perusahaan kita. Ya, jangan sampai kita melupakan stakeholder itu sendiri. Padahal pandangan stakeholder bisa jadi jauh lebih baik daripada pandangan-pandangan internal yang ada di dalam perusahaan, organisasi atau lembaga itu sendiri. Karena apa? Karena apa yang dilihat oleh stakeholder adalah objektif terhadap apa yang telah dilakukan oleh perusahaan atau yang dilakukan oleh kita. Dari mulai penyampaiannya, dari mulai eventnya, seremonialnya, produknya, komposisi, dan lain sebagainya. Stakeholder itu cenderung objektif. Karena bagi mereka, mereka tidak terikat pada perusahaan. Sehingga informasi yang keluar dari mereka itu sangat bisa kita jadikan bahan umpan balik untuk meningkatkan strategi yang lebih baik ke depannya. Sehingga jangan sampai kita tidak peduli dengan umpan balik dari stakeholder. Oke, terlibat stakeholder melalui komunikasi dua arah bisa dengan berbagai macam cara. Sekarang ada survei, ada forum diskusi, kemudian ada grup, ya, kemudian ada fans page kalau di Facebook, kemudian ada apa, Twitter komunitas, gitu, dan lain sebagainya. Ya, nah, kemudian pentingnya hubungan dengan stakeholder. Ya, hubungan organisasi dengan stakeholder sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang. Stakeholder mencakup pelanggan, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat yang mempengaruhi keputusan dan reputasi organisasi. Ya, manajemen hubungan yang baik dapat mengurangi konflik dan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak. Ya, tantangan di era digital saat ini adalah perkembangan teknologi dan media sosial memberikan kekuatan lebih kepada stakeholder untuk berbagi pengalaman. Justru dengan adanya era digital ini, kita dapat lebih mudah menjangkau audiens kita atau publik kita. Tetapi, kita sangat sulit menentukan keinginan mereka sebenarnya. Karena apa? Media sosial saat ini memberikan tantangan dengan anonim. Ya, bahkan dengan adanya akun-akun palsu. Itu dapat mempersulit kita untuk mendapatkan data apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Jadi tetap kita harus memilih dengan bantuan teknologi yang ada, meskipun sangat mudah, kita harus lebih teliti. Apakah ini itu adalah konsumen yang bersifat membangun dan memang benar-benar dia yang membantu perusahaan atau tidak. Ya. Kemudian transparansi dan akuntabilitas menjadi ekspektasi utama dari stakeholder. Memaksa organisasi untuk lebih terbuka dalam komunikasi. Ingat ya, terbuka dalam komunikasi artinya apa? Mereka harus memahami apa yang kita sampaikan. Oleh karena itu, kitalah yang harus menyesuaikan pesan sesuai dengan apa yang mereka pahami agar mereka memahami itu. Ya, kemudian ketidaktransparan dapat merusak reputasi dan menurunkan kepercayaan dari stakeholder itu sendiri.
Oke. Kemudian ada teknologi baru seperti analitik data memungkinkan organisasi memahami kebutuhan dan preferensi stakeholder dengan baik. Ya, strategi komunikasi yang inklusif dan responsif dapat meningkatkan keterlibatan dan kepuasan dari stakeholder. Kemudian, adopsi praktik komunikasi yang inovatif membantu organisasi membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan. Ya, ini udah tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semua yang saya sampaikan di sini adalah contoh perkuliahan. Tidak ada niat untuk menjatuhkan atau menghina organisasi, perusahaan, atau hal-hal tertentu bagi orang sekalipun. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.